Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dapur Kebayun Tapos Depok menerapkan prosedur ketat dalam proses produksi MBG. Ada sekitar 250 relawan di SPPG Dapur Kebayun yang memiliki 5 dapur ini. Teknisnya mereka menerapkan 2 shift masak, yakni pada pagi dan untuk siang, sehingga makanan bagi para siswa tetap fresh. Sementara itu, para relawan yang berada di dapur harus menggunakan APD dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, untuk pemilihan menu, SPPG Dapur Kebayun turut melibatkan ahli gizi dan akuntan untuk menyesuaikan kandungan gizi serta budget sehingga higienitas dan kandungan gizi terjamin. SPPG Dapur Kebayun memiliki 5 dapur yang memproduksi 18.000 porsi MBG yang disalurkan ke sekolah di Kecamatan Tapos. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG Makan Bergizi Gratis di Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat terus mengedepankan kualitas dan juga kebersihan dalam proses penyajian makanan, termasuk juru masak yang telah tersertifikasi nih. Bahkan IPAL yang ada ini jadi percontohan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya pemirsa, kalau kita lihat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG lah ya kalau kita menyebutnya, ini memang merupakan salah satu yang menjadi percontohan ya. Seperti misalnya pemirsa, kalau kita melihat salah satu dapur ini, nih ya sudah kita tampilkan ya di layar kaca ya. Ini adalah para petugas dapur yang diberikan pelatihan khusus mengenai sanitasi misalnya, kemudian keamanan pangan, guna menjamin makanan yang disajikan itu aman dan juga sehat untuk dikonsumsi. Terutama kan tidak hanya bagi siswa ya, tapi juga ada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dan Lanut Hussein Sastra Negara Marsma TNI MD Irman Fatur Rahman ini juga menyatakan bahwa pengawasan rutin memang sudah dilakukan juga, terutama oleh tim kesehatan. Jadi untuk memastikan semua makanan ini aman dan juga berkualitas saat kemudian nanti disantap oleh para penerima MBG ya. Distribusi makanan juga kemudian diawasi langsung oleh pihak TNI dan juga Polri untuk memastikan bahwa seluruh bantuan bisa sampai dengan aman kepada para penerima manfaat. Bahkan IPAL milik SPPG ini juga menjadi percontohan nasional. Seluruh staf dapur juga telah mengikuti sertifikasi dan bahkan kursus sesuai dengan arahan dari pemerintah. Udah kirim ya. Ya pemirsa, menanggapi kasus keracunan makanan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bahwa dapur-dapur MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini wajib memiliki alat uji atau test kit untuk bisa kemudian memastikan bahwa makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah atau anak dan juga balita serta ibu hamil ini memang siap untuk dikonsumsi. Telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, ya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu, tapi
namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta. Ya, coba kita ingin bahas ya sebenarnya seperti apa sih kemudian niat mulia dari program MBG ini jangan sampai ternodai begitu ya dengan aksi-aksi dari para dapur MBG memang tidak sesuai SOP. Saat ini kan pengawasan sudah diperketat begitu kan. Ya, dan juga sebenarnya seperti apa sih makanan yang kemudian akan diberikan kepada para penerima manfaat ini agar sesuai dengan gizinya. Betul, gitu perhitungan loh. gizi sesuai dengan tadi kan kategorinya ada untuk anak-anak, ibu hamil, begitu pasti ibu menyusui pasti beda-beda kandungannya ya. Kita akan bahas nanti. Itu dia, kita akan bahas. Sudah hadir bersama kami di studio saat ini ada Dr. Dian Kusuma Dewi, ini ahli gizi dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. Halo, selamat pagi Dok. Selamat pagi Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir. Dr. Dian tidak sendirian ya, karena sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom bersama kami ada Ketum PBID, ada Dr. Slamet Budiarto. Selamat pagi Dok. Oke. Nanti akan bergabung bersama kami ya. Nah, tapi sebelum ini dia. Iya. Sebelum berbincang lebih dalam, kita akan mengajak pemirsa untuk mengintip dulu nih, gimana sih persiapan dari makanan-makanan di SPPG di Depok, Jawa Barat ya. Kita akan lihat bagaimana prosesnya begitu. Bersama rekan kami ada Iman Fajar yang siap melaporkan untuk Anda. Iman, selamat pagi. Gimana sih persiapan masak-masak di dapur MBG di sana? Ya, selamat pagi Reza, Maria dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di SPPG Kebayunan di daerah Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Di mana saat ini, kalau kita lihat pemirsa bagaimana MBG di SPPG ini tengah disiapkan untuk makan anak-anak di sekitar Tapos, Depok, Jawa Barat ini. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, memang sebelumnya juga telah dilakukan masak sejak dini hari tadi. Dan ini rencananya akan didistribusikan kurang lebih pada pukul 9 nanti ya. Nah, kalau kita lihat ini ada berbagai macam ya prosesnya, dan untuk itu kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan kepala SPPG-nya yang ada di sini dengan Ibu Sakinah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, Bu Sakinah, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya seperti apa sih proses persiapan makan bergizi gratis di SPPG ini, mulai dari perencanaan hingga distribusi ke sekolah-sekolah? Ya. Jadi kalau dari proses perencanaan itu pertama kita kan di sini punya ahli gizi. Jadi setiap dapur ini punya ahli gizi masing-masing. Nanti mereka yang akan merencanakan menu yang sesuai dengan gramasi dari masing-masing anak sekolah. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya, baik itu maupun alergi ataupun tingkat sekolahnya. Jadi gramasi antara anak TK atau PAUD dengan SD dan SMA itu kembali disesuaikan oleh ahli gizi. Kemudian setelah dia membuat menu, maka kita membuat pemesanan bahan baku. Nah, di sini memang di dapur ini kita tidak menyetok bahan baku dalam jangka waktu yang lama. Jadi begitu menu untuk besok harus dimasak, jadi bahan bakunya datangnya sore atau malam itu dalam keadaan fresh, jadi langsung diolah dan langsung sebagian besar habis pada hari itu. Jadi kita tidak menyetok khususnya bahan baku basah dalam waktu yang lama. Nah, kalau untuk bahan baku kering seperti susu dan lain-lain itu kita punya gudang penyimpanan sendiri yang terpisah. Kemudian nanti setelah proses penerimaan bahan baku selesai, nanti di malam hari pukul 11 malam itu shift yang memasak atau tim helper dan juga chef itu akan datang untuk memasak bahan baku. Nah, nanti tadinya kalau untuk pengolahan bahan baku itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Itu proses pengolahan, pembersihan, pemotongan, dan lain-lain. Kemudian nanti pada jam 1 malam bahan baku tersebut dimasak, diolah, dan kemudian di-packing oleh tim packer. Nah, ini saat ini masih berlangsung pemorsian untuk penerima manfaat rata-rata SMA dan SMP. Kalau untuk TK dan PAUD itu kebetulan beberapa sudah ada yang dikirimkan karena masuknya pagi gitu. Jadi di sini kita berupaya menjaga konsistensi makanan supaya sampai di sekolah
itu fresh. Jadi kita dari awal juga sudah koordinasi dengan tim sekolah gitu untuk mengirimannya di jam berapa dan pada saat mereka istirahat pertama atau kedua supaya mereka bisa langsung menyantap makanan tersebut gitu. Bicara soal penerima manfaat ini kan di SPPG Kebayonan kalau tidak salah ada sekitar 16.000 penerima manfaat ya untuk satu dapurnya kira-kira 3.800 ya Mbak, betul ya? Nah, kira-kira gimana sih untuk menjaga kualitas makanan yang diterima oleh siswa ini seperti apa yang dilakukan oleh SPPG ini? Ya, yang pertama untuk menjaga kualitas makanan itu sendiri, seperti tadi yang saya jelaskan, untuk bahan baku itu kita langsung terima fresh dari supplier dan bahan baku yang kita terima hari itu langsung diolah Pak untuk menu di hari berikutnya. Jadi tidak ada yang kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang kedua untuk pengirimannya dan pemackingannya kita sesuaikan dengan jam masuk sekolah. Jadi kita sebelumnya sudah mengedukasi siswa sekolah bahwa makanan yang sampai di tempat mereka itu maksimal tidak boleh lewat dari 1 jam untuk dikonsumsi begitu. Jadi sehingga ini menghindari kejadian seperti makanan basi atau mungkin keracunan karena makanannya terlalu lama dibiarkan gitu. Karena kan kita punya danger zone. Nah, jadi kita berupaya mengingatkan sekolah supaya tidak melewati danger zone tersebut gitu dari makanan. Bicara tadi soal makanan basi ini kan juga ramai diperbincangkan di publik. Dan pemerintah juga rencananya kan akan mengetatkan kembali standarisasi dari SPPG ini kan salah satunya SLHS, betul ya Mbak? Nah, kalau bicara soal SLHS atau standarisasi like higienis sanitasi ya, ini sebenarnya seperti apa sih Mbak proses pengurusannya, apakah ribet atau seperti apa, mungkin bisa jadi masukan kepada SPPG lainnya nih Mbak? Sebelumnya dari Puskesmas mereka sering datang ke sini secara berkala, lebih tepatnya sebulan sekali untuk konsultasi terkait kesehatan dapur. Nah, untuk pengurusan LSHS ini memang dari Puskesmas disampaikan ada 4 tahapan. Yang pertama kita harus uji coba kelayakan dari bahan-bahan alat-alat masak dan alat-alat tempat makanan. Jadi nanti dari Puskesmas diuji lab apakah ompreng atau wadah makanannya aman dan alat masaknya itu bebas timbal dan lain-lain. Kemudian setelah alat uji masakannya aman, nanti kita juga diadakan uji organoleptik atau tes makanan. Nah, kemudian sebenarnya pengurusan LSHS ini lumayan kompleks gitu sih Mas. Nah, selain itu mereka nanti juga akan menguji kesehatan karyawan. Jadi kesehatan karyawan ini nanti dites oleh Puskesmas sebagian besar 50%, terutama yang berurusan langsung dengan makanan seperti karyawan dapur dan karyawan pemorsian. Nah, setelah karyawan ini sudah cek lab dan uji labnya itu aman, kemudian yang terakhir itu adalah cek kondisi lingkungan, apakah dekat dengan daerah yang rawan pencemaran atau tidak gitu. Nah, kebetulan dari tempat kami juga sudah bekerja sama dengan Puskesmas terdekat untuk melakukan uji kesehatan berkala dengan karyawan di sini gitu. Mungkin terakhir nih Mbak, untuk masukan kepada SPPG lain. Kalau kita lihat SPPG Kebayonan mungkin bisa dibilang salah satu percontohan ya. Kalau saya lihat ini cukup bersih, rapi. Nah, untuk kedepannya nih untuk SPPG lain di Indonesia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa nih saran dari Mbak Sakinah untuk SPPG lain di Indonesia? Kalau dari kami, pertama itu kita kan di sini tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya kita harus berkorelasi dengan penduduk setempat, terutama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Jadi di awal kami menjalankan SPPG ini, kami pertama berupaya menjalin kerjasama dulu dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait supaya mereka bisa aware bahwa di sini ada SPPG dan mereka bisa kita ajak kerjasama terutama untuk kesehatan karyawan, dan pun terkait edukasi dan pembelajaran bagi siswa di sekolah terkait menjaga kebersihan dan sanitasi makanan itu kita bisa kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan gitu. Jadi tidak hanya makanan di dapur ini yang kita jaga, tapi kebiasaan siswa di sekolah juga perlu kita perbaiki gitu. Karena memang dari pengalaman kami, meskipun kita sudah berupaya menjaga kebersihan di dapur, kalau misalkan nanti di sekolah siswanya tidak
bisa menjaga kebersihan dan tidak bisa memperlakukan makanan ini dengan baik, maka itu yang juga jadi miss untuk kasus keracunan gitu Mas. Mungkin satu lagi nih Mbak, ini kalau kita boleh tahu menu hari ini sebenarnya apa sih? Ya, kalau untuk menu hari ini sebetulnya kan dari berbagai macam dapur tuh beragam. Kebetulan kalau untuk dapur saya sendiri itu menunya ada nasi, chicken popcorn, kemudian buahnya ada strawberry, dan kita juga menyediakan susu bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian juga kita menambahkan, jadi karena memang ada beberapa sekolah yang dia masuk siang, nah ini juga salah satunya. Karena memang sekolahnya direnovasi, akhirnya kami memberikan menu kering gitu. Menu keringnya ada bubur sumsum dan ada roti juga, roti tanpa pemanis, pemanis buatan. Kemudian dibungkus dalam wadah kering gitu. Oke, Mbak Sakina, terima kasih banyak atas waktunya dan telah mempersilahkan kami main-main ke dapur MBG. Sukses selalu dan selalu semoga lancar persiapannya. Terima kasih Mbak. Itu dia pemirsa laporan kami dari SPPG Kebayunan Tapos Depok Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman. Kita tadi udah lihat bagaimana Ya. SOP-nya dijalankan begitu ya, dari pemasakan, proses pengemasan sampai delivery atau dikirim ke Itu sekolah dia. ya. Memang kan panduannya harusnya seperti itu gitu loh, ya kan? Harusnya kan seperti itu ya, Za. Betul. Nah, kita akan bahas nih. Kalau misalnya menu ini kan bervariasi tadi ya. Untuk ibu hamil beda, untuk anak beda, untuk ibu menyusui beda juga kebutuhan gizinya masing-masing. Nah, kira-kira Dokter Dian, penyusunan menunya harusnya seperti apa nih kalau untuk anak-anak yang terutama usia sekolah begitu? Karena kemarin kan sempat jadi sorotan juga tuh Dok. Iya, baik. Jadi kalau untuk anak-anak itu memang yang penting adalah rupa dulu mungkin ya. Selain kebutuhan kalori kan sudah kita hitung ya di awal. Anak-anak punya kebutuhan kalori sendiri, begitu juga dewasa dan ibu hamil. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin variasi makanan ya pada anak-anak. Jadi variasi itu dari rupa, rasa, warna. Itu dia. Ya, selain memenuhi kalori yang akan disiapkan. Di sini di MBG ini kan satu kali makan ya, satu porsi makan mungkin sekitar 400 sampai 500 kalori. Nah, di samping itu mungkin kita juga perlu untuk edukasi kepada keluarganya bahwa yang disiapkan oleh MBG ini hanya untuk satu porsi makan. Sementara anak-anak mungkin butuh 3 kali porsi makan besar, dan jangan lupa juga selingannya. Selingannya biasanya 2 kali porsi kecil. Iya, Itu snack-snacknya mungkin juga yang harus awal. disiapin. Gitu ya. Jadi memang orang tua juga kemudian harus dilibatkan begitu di Betul. sini begitu ya Dok ya. Oke, menarik juga kalau kita lihat kan sebenarnya tidak hanya dari menu gizinya saja, gizi dari menunya saja, tapi kan juga sebenarnya higienitas kan dari SPPG itu yang juga kemudian menjadi isu saat ini. Nanti kami ingin dengar nih bagaimana kemudian respon dari Dokter Slamet terkait dengan sejumlah SPPG yang saat ini sudah beroperasi ya Dok ya. Sesaat lagi saya jeda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita, karena kan sebenarnya tentu kita ingin ya dari niat awal, niat mulia dari MBG ini untuk kemudian membuat generasi muda kan lebih sehat, lebih cerdas gitu ya, untuk mendukung generasi emas. Tapi kemudian bagaimana ya untuk mencapai hal itu, Dokter Salbudiarto? Salah satunya kan mesti kan dilihat dari segi quality control ya Dok ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan, mungkin dukungan juga dari IDI? Dokter Slamet. Kita harus sepakat bahwa program EBG ini adalah sangat mulia dan sangat baik, jadi harus didukung oleh semua komponen bangsa. Yang kedua, dalam perjalanannya di MBG ini ada ekses-ekses yang tidak diharapkan, ya kita bersama-sama melakukan perbaikan, penanggulangan. Jangan sampai ada suara-suara MBG mau dialihkan, dihentikan, itu jangan sampai. Yang ketiga, kami tahu bahwa buku pedoman SOP itu sudah dibuat oleh BGN. Tinggal di bawah adalah pengawasan, quality controlnya oleh siapa. Mengenai SLHS, itu kan hanya sertifikat dan hanya diperiksa di hari itu. Untuk hari berikutnya siapa? Minggu depan siapa? Jadi memang pengawasan itu nomor 1. Kita harus paham bahwa kita ini Indonesia, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Depok. Jadi SPPG ini kan ada di seluruh Indonesia. Sehingga perlu pengawasan yang memang betul-betul melekat. Sudah ada 30 juta penerima manfaat, baik anak-anak, balita, maupun ibu hamil. Ini yang harus kita kawal betul. Dan
Ikatan Dokter Indonesia bersama organisasi profesi lain, kami ada di 514 kabupaten, siap membantu untuk quality control itu. Kalau hanya mengandalkan SLHC, LLHS, itu baik juga, baik. Cuma dalam waktu dekat, jangan sampai LLHS itu justru akan menghambat program MPG. Jadi kami memberikan saran kepada pemerintah, MPG ini harus terus dijalankan, tinggal ditingkatkan monitoring, evaluasi, quality controlnya. Gitu loh. Kalau perlu ke depan juga cakupannya jumlahnya diperluas. Jadi kami memprihatinkan kalau ada suara-suara akan ada suara untuk menghentikan MPG, sebaiknya jangan seperti itu. Karena ini program yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak, ibu hamil maupun balita. Begitu. Oke, Dok, bentuk dukungan yang tadi Anda sampaikan untuk membantu quality control, ini kan jumlah SPPG-nya banyak, saat ini ada 9 ribuan, bahkan juga tersebar di seluruh daerah. Kita ingin tahu sebenarnya bentuk langkah konkret nanti quality control yang akan didukung oleh ID ini akan seperti apa? Tidak mungkin sedemikian banyak ini hanya dilakukan oleh puskesmas atau dinas kesehatan. Mereka tenaganya sangat terbatas, sehingga membutuhkan pelibatan stakeholder, terutama yang di bidang kesehatan. Kami ID dan tenaga kesehatan lain, ada bidan, perawat, itu ada di setiap desa, itu ikut aja, ikut membantu pemerintah untuk dilibatkan. Sehingga paling tidak meminimalisir atau mencegah terjadinya ekses-ekses yang tidak diharapkan. Seperti itu. Konkretnya adalah kita ngecek SPPG tadi. Kalau di 514 kabupaten berarti 9.000 dibagi 514 kabupaten kan ya itu bisa dilakukan quality control itu. Dan kalau mengenai SOP tata kelola, saya kira BGN sudah ada, tinggal sekarang pelaksanaannya di bawah, sambil nanti memenuhi dengan sertifikat SLHS tadi. Oke, baik. Saya ke Dokter Dian. Dokter Dian, kalau misalnya ini kan quality control akan dilakukan begitu ya. Tadi SOP-nya sudah ada di sana, makanan juga sudah disajikan dengan baik. Kita sudah lihat. Biasanya ini faktornya terjadi karena apa, Dok? Kalau kita melihat runutan yang sudah dilakukan tadi, semua sudah berjalan dengan baik begitu. Iya. Mungkin yang paling penting adalah monitoring evaluasinya ya, Mas ya. Jadi dari sistem manajemen keamanan pangan yang tadi sudah disampaikan juga, itu kita punya mulai dari awal pembelian bahan makanan sumber ya, bahan makanan dari pasar tradisional, kios, sayur atau dimanapun, itu tuh udah harus ada quality controlnya sampai dia masuk ke dalam SPPG atau dapurnya, pembersihannya seperti apa iris-iris, motong-motong itu seperti apa, kemudian masaknya sampai dia sudah selesai dimasukkan ke dalam kotak dan distribusinya itu yang harus dilihat, dievaluasi. Karena pada teorinya namanya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, itu tuh semua tuh sudah ada batasan-batasannya ya. Kalau contohnya adalah suhu gitu ya. Jadi suhunya itu sudah harus jangan sampai di bawah 60 derajat gitu. Kalau sudah sampai di bawah itu tentu bakteri akan tumbuh kan. Nanti proses pengantaran gitu. Jadi nggak boleh lebih misalnya dari 1 jam. Kalau udah lewat dari 1 jam itu mungkin nanti akan udah muncul tuh mikroba yang bisa menyebabkan makanan basi tadi. Jadi kalau ada usulan geser dapur atau SPPG itu lebih dekat ke sekolah itu mungkin betul. Tapi bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi prosesnya mungkin yang harus diubah gitu. Kalau sudah berdiri dapurnya, artinya nanti masaknya mungkin harus di jam berapa, memasukkan kotaknya juga harus dalam berapa lama setelah matang, sampai proses pengantarannya itu yang harus cepat gitu. Jadi nggak boleh makanan lebih dari 4 jam terus dikonsumsi. Jadi harus kurang dari 4 jam. Jam makannya juga mungkin ya ketika makanan sudah datang. Jangan nanti dulu makannya langsung makan gitu ya, segera dikonsumsi untuk menjaga supaya tadi bakteri dan juga mikroba tidak berkembang di sana ya, Dok. Betul. Ya? Artinya pihak sekolah juga harus diedukasi ya, Dok? Iya betul. Jadi pihak sekolah juga mungkin di pihak sekolah pun harus ada yang melihat dulu ya, yang mengecek dulu. Entah itu gurunya atau mau menempatkan ahli gizi yang kemarin sudah dibicarakan juga ya. Ada ahli gizi yang katanya akan dihadirkan gitu untuk itu.
di sekolahnya juga mungkin harus cicipin dulu. Jadi sebelum ke murid-murid ini ada orang yang bertanggung jawab untuk mengecek makanan tersebut masih laik atau tidak. Nah, termasuk juga mungkin bukan pengemasan ya, ketika makanan datang kan ditaruh dulu, disimpan. Nah, itu disimpannya di mana, suhunya berapa dan segala macam ya. Betul. Sebelum diberikan ke anak-anak di situ ya, itu juga harus dijaga suhunya. Itu termasuk quality controlnya di situ juga gitu. Karena makanan ini sesuatu yang sensitif kan, apalagi sebetulnya ini sesuatu yang baik, ingin menghadirkan gizi yang cukup gitu untuk anak. Jadi harusnya memang dari awal itu dilakukannya juga SOP-nya yang baik gitu. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik, jangan sampai kemudian misal gitu ya, makanannya sudah tiba di sekolah pada pukul 8, tapi kalau dimakannya jam 11 gitu kan, juga itu juga sebenarnya salah satu penyebab juga gitu ya. Betul. Ya, kalau 4 jam itu dihitung berarti dari masakan sudah jadi sampai bisa sampai dikonsumsi, baiknya begitu ya? Iya, ini bukan setelah sampai di sekolah maksimal begitu ya? Iya, jadi proses pengantaran nggak boleh lebih dari proses pengantaran sampai dikonsumsi itu jangan lebih dari 4 jam gitu ya. Dan suhunya juga harus dilihat tadi kan, suhunya jangan sampai di bawah 60 derajat gitu. Tapi ini mungkin satu-satu harus dilihat lagi ya, sesuai dengan kondisi dari SPPG-nya masing-masing gitu. Oke, yang cukup menarik adalah Dok tadi ngomongin soal sensitif. Ini setiap orang kan punya sensitivitas masing-masing. Begitu ada anak yang mungkin alerginya udang, telur dan sebagainya begitu. Bagaimana dapur SPPG ini bisa menyiapkan menu untuk orang yang spesial tadi dengan kebutuhan medis yang berbeda masing-masing begitu Dok? Iya, saya setuju. Ini juga suatu hal yang mungkin harusnya diidentifikasi ya sejak awal. Kalau di sekolah swasta yang mungkin memang ada biaya untuk itu, biasanya guru akan melihat dulu nih, akan mendapat laporan dari orang tua alergen, bahwa atau kalau kita beli makanan di kemasan ada alergen kan ya? Betul ya, itu ya, bahwa anaknya alergi protein tertentu misalnya atau alergi susu, itu akan diidentifikasi sehingga catering yang memasak nanti akan menyiapkan untuk itu. Nah, dalam proses MBG ini kan sesuatu yang massal ya, sesuatu yang besar ya gitu. Mungkin kerjasama dari stakeholder juga perlu ya, siapa yang bisa mengidentifikasi, bisa melibatkan puskesmas tempat mungkin, dokter di situ, terus untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ini ya dalam hal makan ya harus dipisahkan gitu, harus dipisahkan, tentu akan melibatkan lagi nanti ahli gizi di situ. Makanya saya setuju sih kalau ada ahli gizi di setiap SPPG itu dihadirkan, termasuk untuk mengidentifikasi faktor resiko itu. Tapi mungkin memang memerlukan biaya yang banyak juga ya, paling tidak mungkin satu wilayah nanti ahli gizi itu bisa memfasilitasi beberapa SPPG, itu mungkin sesuatu yang bisa dipikirkan, bisa dipertimbangkan. Lebih gitu. Masuk akal gitu ya, lebih rasional ya daripada kemudian ahli gizi di setiap SPPG. Begitu ya. Tapi kemudian sebenarnya mampu tidak sih kemudian kalau kita menyediakan ahli gizi di sejumlah daerah itu kan, karena kita tahu kan ini kan menyebar seluruh Indonesia Dok. Betul. Itu ya, jadi kita mempertimbangkan kalau tidak melihat biaya tentu penting untuk satu SPPG, satu ahli gizi di situ. Ya kemarin juga sudah ada perbincangan itu kalau nggak salah ya di DPR. Tapi kalau masih mempertimbangkan dan lain-lain, ya setidaknya dia menjadi supervisor di beberapa lokasi. Mungkin satu dietitian pegang 5 atau pegang 10 gitu. Itu untuk awal, nanti kalau memang sudah berjalan baik, bisa dihadirkan. Oke, dan ahli gizi ini kan sebenarnya juga tersebar di seluruh daerah Indonesia kan, bisa dong kemudian menggunakan ahli gizi lokal setempat. Bisa banget. Jadi dari puskesmas tentu dia punya ahli gizi ya. Terus di daerah tersebut jadi mengambil selain bahan pangan lokal ya, sebaiknya bahan pangan lokal yang ada di daerah, mungkin SDM-nya juga dari lokal gitu. Jadi kerjasama aja membuat jejaring-jejaring yang mampu untuk di daerah tersebut. Oke, coba kita tanya ke Dokter Selamat. Dokter Selamat, kalau misalnya metodenya seperti tadi begitu ya, ada satu ahli gizi yang memegang beberapa SPPG, kira-kira memungkinkan nggak sih, apakah jumlah itu masih dalam kategori wajar, Dokter Selamat? Iya, kembali lagi kan ini Indonesia. Jadi kalau kacamata di Jabodetabek mungkin bisa, tapi kalau sampai seluruh Indonesia membutuhkan waktu. Itu dia. Itu sangat baik juga. Yang penting mungkin tadi yang belum dibahas adalah pemahaman teman-teman di SPPG itu. Apakah memahami protap-protap yang sudah dibuat oleh BGN. Itu perlu edukasi yang terus-menerus. Pemahaman yang baik itu akan menghasilkan yang baik juga.
Dan yang penting lagi, tadi sudah diterangkan oleh Dokter Dian, segala sesuatunya juga harus ada mitigasi. Jika terjadi tanda-tanda keracunan pertama kali, akan dilakukan apa, kan gitu. Itu Betul. juga bisa Oke. dilakukan mitigasi resiko kalau terjadi keracunan. Jadi kita tidak kaget, oh keracunan, kita kaget mau dibawa ke mana. Jadi Betul. kita sudah mulai rencanakan, mulai dari di SPPG sampai resiko yang terjelek terjadinya keracunan. Seperti itu. Oke, Dokter Slamet tadi juga sempat disebutkan oleh Dokter Dian bahwa alangkah baiknya ketika makanan sampai di sekolah ini ada yang mencicipi dulu begitu. Quality control sampai dengan di sekolah ini juga diperlukan, Dokter. Ya betul, saya sangat setuju. Sebelum dikirim juga dicicipi dulu, kemudian sebelum diberikan kepada murid atau kepada yang akan makan juga harus dicicipi dulu. Itu gampang kok, terasa dari baunya, dari rasanya itu bisa dideteksi. Oke, dan kalau terakhir Dok, mungkin kan memang isu yang sedang berkembang kan banyak yang kemudian mengomentari soal menu dari MBG ini. Kami juga ingin tahu dong respon Dokter Slamet terkait dengan menu dari MBG yang ada di beberapa daerah ya, terutama mungkin yang viral-viral yang pernah Dokter saksikan begitu, Dok. Gimana? Ulangi, mohon maaf, nggak dengar tadi. Ya, terkait dengan menu MBG, Dok, respon Anda seperti apa sih? Kan karena ada yang bilang, oh harusnya memang merupakan menu-menu lokal setempat gitu kan. Terlebih lagi kan ada yang kemudian memang mungkin ada beberapa anak yang senang dengan makanan-makanan kekinian seperti misalnya burger dan lain hal. Kalau respon dari Dokter Slamet sendiri terkait dengan menu MBG ini seperti apa, Dok? Ya, itu saya yakin BGN sudah menyiapkan semua. Tadi sudah diterangkan dengan jelas oleh Dokter Dian, kalau untuk anak-anak kan variasinya harus banyak. Apakah pakai burger ataukah apa. Yang penting kan yang dinilai kecukupan gizinya. Jadi misalnya nanti ada seorang ahli yang mengatakan, kok burger, bukan masalah burgernya, tapi kecukupan gizinya apakah memenuhi syarat, pasti itu sudah dihitung oleh BGN. Dan untuk pemberian makanan kepada anak-anak sama dewasa kan memang beda. Anak-anak butuh variasi yang banyak kan gitu kan. Dan itu memang itu harus diperhatikan. Saya kira itu sudah ada semua di tata kelola di badan BGN tadi, Gizi Nasional, begitu. Tinggal implementasi di bawah saja. Oke, baik. Dokter Dian gimana? Ya, memang variasi itu dibutuhkankah? Iya betul, karena anak-anak kan memang ada yang picky eater, ada yang nggak mau sayur, nggak mau buah. GTM gitu ya bahasanya zaman sekarang gitu ya. Iya, jadi memang itu paling utama sih menurut saya ya. Setelah kita menghitung kebutuhan kalori, jadi variasi makanannya itu harus yang sesuai untuk anak-anak gitu, dan harus berubah ya setiap hari gitu. Kalau anaknya oke sih nggak apa-apa dari bahan pangan lokal ya, tapi kalau kita orang dewasa diet aja ada yang namanya cheating meals ya, apalagi anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh dari warna, kalau dia nggak suka tapi warna yang menarik bisa dia coba gitu. Nah dari kebiasaan-kebiasaan tersebut tentunya nanti akan menumbuhkan perilaku yang lebih baik gitu. Jadi burger nggak apa-apa nih kalau sesekali gitu ya? Sesekali nggak apa-apa. Burger itu kan memang karbohidrat ya, jenis karbohidrat roti. Kita nggak hanya nasi kan, nggak hanya nasi, ada umbi-umbian, ada roti, ada mie gitu ya. Kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa. Tentu kita memang selalu menerapkan yang indeks glikemiknya rendah untuk membiasakan dia makan yang sehat gitu. Tapi kalau sekali-sekali diberikan nggak apa-apa karena itu memang sesuai dengan anak-anak juga ya. Iya. Lengkap kok di burger, rotinya ada karbohidrat, sayur-sayurannya ada di sana, proteinnya juga ada gitu. Ya harapannya sesuai dengan gizi yang ada. Betul. Gitu ya. Yang kata kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing dan juga deliverynya serta makannya tepat waktu nih. Karena makannya telat, makanannya nanti bisa rusak, anaknya juga bisa sakit mah nantinya gitu ya kan. Betul. Dampaknya cukup banyak ya. Terima kasih banyak Dokter Dian atas waktu bersama kami dan juga Dokter Slamet, terima kasih banyak. Kita nanti akan tunggu ya bagaimana kemudian perubahan dari program makan bergizi gratis ini agar sesuai dengan tujuan awal ya. Oke, kita akan jeda dulu pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai serangan Zionis ke wilayah Gaza dan kelaparan yang memang masih melanda para pengungsi di Palestina, mengetuk hati umat manusia untuk kemudian menembus perbatasan untuk memberikan bantuan. Sesaat lagi untuk Anda.